Sejarah perkembangan game atau video game dari masa ke masa. Hampir setiap orang yang ada di dunia ini pasti pernah bermain game. Game dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan permainan. Ketika mendengar game mungkin beberapa orang akan mengingat yang namanya PlayStation ataupun Nintendo. Yuk para gamer, mari kita ulas video game dari generasi ke generasi. Generasi pertama, video game mulai masuk perkembangan di tahun 1966. Ide-ide yang semakin kreatif dalam dunia game mulai banyak bermunculan. Sebagian besar yang membuatnya pun para mahasiswa yang mengisi waktu senggang mereka dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada di kampus mereka masing-masing. Awal mulanya adalah konsol game bayar dengan prototipe game yang diberi nama Brown Box yang kemudian terbit dengan nama Magnavox Odyssey pada tahun 1972 bulan Mei. Konsol game ini berisi 16 game built-in dan dapat diganti dengan menggunakan Switch. Magnavox Odyssey tercatat sebagai perkembangan konsol game pertama di dunia dengan penjualan 200.000 unit. Generasi kedua, dua perkembangan konsol game. Setelah sukses menjual 200.000 unit, akhirnya generasi kedua dari konsol game pun muncul. Generasi kedua disebut-sebut sebagai awal era 8-bit atau kurang lebih 4-bit era. Di generasi kedua ini pula di mana perkembangan konsol game pertama kali menggunakan media ketik di tahun 1976 oleh Fairchild VES. Fairchild VES mencoba membubuhkan warna yang lebih menarik lagi dalam dunia konsol game dengan menginovasikan VES atau Video Entertainment System. Mesin VES lah yang kemudian menjadi mesin pertama yang disebut dengan konsol. Nah, konsol ini menggunakan kaset magnetik yang disebut dengan ketik. Dan akhirnya konsep ini diikuti oleh produsen konsol game lain termasuk Atari, Magnavox, dan RCA. Dan ketiga perusahaan video game ini memiliki konsep yang serupa. Namun, sayangnya pada tahun 1977, konsol game sudah tidak menarik lagi untuk para konsumen. Fairchild dan RCA bangkrut dan yang masih bertahan hanyalah Magnavox dan Atari. Akhirnya Magnavox meluncurkan Magnavox Odyssey versi 2 yang ternyata juga gagal dan tidak hit. Tak lama kemudian Atari menerbitkan konsol baru yaitu Atari 2600 dengan game Space Invaders. 1980 para produsen konsol game mulai bermunculan kembali berkat Atari dan mengambil konsep Atari 2600 sebagai konsep dasar. Namun sayang di tahun 1983 konsol game harus ambruk dan rela kalah saing dengan game PC yang semakin kreatif. Generasi ketiga, ternyata kehancuran konsol game di tahun 1983 tidak menyurutkan perusahaan Famicom yang gigih mencoba untuk membangkitkan konsol game kembali pada masa jayanya. Mereka berhasil membuat gebrakan baru. Konsol game asal negeri Sakura ini memberikan nama konsolnya yaitu Nintendo Entertainment System (NES) yang diluncurkan di akhir tahun 1983. Untuk pertama kalinya konsol game menampilkan gambar dan animasi resolusi tinggi. Hal ini tentu saja mendapatkan sambutan positif di Jepang dan Famicom mulai melebarkan sayap pemasarannya ke Amerika untuk memperkenalkan NES. Dan NES inilah yang memperkenalkan kita pada game Super Mario Bros. Atau Mario Bros dengan karakternya yang fenomenal dan tentu saja diingat sepanjang masa. Generasi keempat, pada generasi keempat ini di mana Nintendo mulai memiliki saingan yaitu perusahaan Sega. Di tahun 1988 Sega merilis konsol mereka yang dikenal dengan Sega Genesis. Sega Genesis lebih menyajikan gambar yang lebih tajam dan animasi yang sangat halus dibandingkan dengan pesaingnya, NES. Namun, walaupun begitu NES masih tetap menjuarai angka penjualan di tingkat paling teratas. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya 2 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1990 Nintendo tidak mau kalah, dengan meluncurkan SNES Super Nintendo Entertainment System, dan Sega meluncurkan Sonic the Hedgehog pada tahun 1991 yang kemudian muncullah karakter Sonic yang terkenal serta menjadi ikon dari Sega sampai saat ini. Generasi kelima, di generasi kelima ini mulai diperkenalkannya konsol game dengan menggunakan media CD dan tentu saja persaingan antara dua perusahaan konsol game, Sega dan Nintendo, semakin ketat. Berbagai game dirilis di tahun 1990 sampai tahun 1994. SNES mulai melengkapi konsolnya dengan menyertakan chip Super FX di ketriknya dan Sega menyediakan Sega Virtual Processor. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas grafis game mereka masing-masing. Akhirnya,
SNES dan Sega saling bersaing dengan mengeluarkan game-game mereka yang menarik seperti Donkey Kong Country SNES dan Vectreman Sega. Pada tahun ini juga, mulai bermunculan perusahaan konsol game terbaru, salah satunya konsol game yang diluncurkan oleh perusahaan terkenal yaitu Panasonic. Panasonic mengeluarkan konsol game pertama dan menamakannya Panasonic 3DO. Namun sayangnya konsol game ini tidak begitu laris di pasaran dan terpaksa mereka harus menghentikan produksinya. Di generasi kelima ini juga kemunculan dan awal jayanya PlayStation yang terkenal hingga saat ini. PS sukses dan mendapatkan sambutan yang sangat positif di kalangan para gamers, terbukti dengan terjualnya ratusan juta unit untuk produknya PS1. Sony sukses menyabet gelar konsol game terbaik dari Nintendo dan Sega, sehingga membuat Nintendo dan Sega harus mengakui bahwa mereka ketinggalan zaman pada saat itu. Gimana para gamer? Menarik dengan ulasannya? Kalau menarik kita lanjut Vol. 2.